Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengenal anak domba Allah. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Ada dua pokok utama yang diangkat dalam Injil hari ini berkaitan dengan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menyingkapkan siapa Yesus sesungguhnya dan perutusannya bagi dunia. Pertama, Yesus sang juru selamat bagi dunia. Yohanes Pembaptis bersaksi, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebutan ini merujuk pada tradisi perjanjian lama tentang domba kurban Paskah dan penghapusan dosa. Namun Yesus bukan sekadar kurban biasa, melainkan kurban yang sempurna dan sekali untuk selamanya yang menghapus dosa seluruh dunia. Kedua, kesaksian tentang Kristus. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan bagi Dia yang lebih besar. Kesaksiannya didasarkan pada tanda ilahi. Roh Kudus turun seperti merpati dan tinggal di atas Yesus saat pembaptisan di sungai Yordan. Karena itu, Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Dengan rendah hati, Yohanes tidak menonjolkan dirinya, melainkan menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah dan sang juru selamat. Saudara-saudari terkasih,
Seperti Yohanes Pembaptis, kita pun dipanggil menjadi saksi yang menunjuk kepada Yesus. Kita diajak memprioritaskan Yesus sebagai satu-satunya jalan pengampunan dan melawan dosa. Sebab dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang merusak martabat kita sebagai anak-anaknya. Dengan memohon kuasa Roh Kudus, kita dikuatkan untuk hidup beriman, memandang anak domba Allah yang hadir dalam hidup kita, dan berani memberi kesaksian tentang Dia kepada sesama. Marilah kita menerima Yesus sebagai Guru, Nabi dan Raja, Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.